Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 38. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. La tata'adda, jangan melewati niyatu himmatika ila ghairihi, niat tujuanmu kepada selain Allah. Fal karimu, maka Allah zat yang maha dermawan, la tatakhattahul amalu, tidak melangkahinya harapan-harapan. Ini tidak menafikan perintah tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para nabi, para rasul, para malaikat, para wali. Tidak. Juga tidak menafikan kasab ikhtiar. Juga tidak. Yang dimaksud Sayyidi bin Athaillah ini hati, hati kita tetap di dalam kita bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para malaikat, para nabi, para rasul, para wali. Tetap tujuan kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai disalahpahami ajaran ini menafikan tawassul kepada beliau-beliau itu. Ay la taj'al qasdaka muta'addiyan ila ghairihi ta'ala. Fal karimu la tatakhattahu amalul mu'ammilin. Fa inna dhal himmatil aliyyati ya'nafu min raf'i hawaijihi ila ghairi karim. Wala karima ala al-haqiqah illa rabbul alamin. Alhasil, tapi sebenarnya kalau yang bertawassul itu orang yang sahihul i'tiqad, tidak akan pernah keliru ya. Tetap saya pernah membaca, kalau tidak salah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, atau beliau meriwayatkan salah satu ulama lain sampai ngomong begini, boleh cek ma huwa ma'nah ya, boleh cek katanya, keliling tanyakan kepada orang-orang yang bertawassul di makam-makam wali, kepada orang-orang yang bertawassul di magam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya mereka satu persatu, dari yang pertama sampai yang terakhir. Apakah mereka meminta kepada kuburan? Apakah mereka meminta kepada orang-orang yang dikubur? Lah, tidak. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama sekali kalau kita mau jujur ya, di hati kita, ini jelas yang saya maksud dengan kata-kata kita ini orang yang sahihul i'tiqad. Saya tidak bicara orang yang i'tiqadnya masih belum bersih.
Juga orang yang pemahaman tauhidnya masih belum sempurna, itu jangan disalahkan ajaran tawasul kalau untuk kelompok itu. Saya bicarakan di sini orang yang i'tiqadnya sudah sahih. Kita kalau ziarah ke makam-makam wali, mulai dari rumah sampai di makam wali sampai balik lagi ke rumah, ya tetap kita mau doa. Doa itu kepada Allah. Itu tidak akan robah itunya. Tidak beda dengan kita meminta doa kepada orang tua, kepada kakek, nenek, kiai, orang yang kita anggap soleh. Kita hanya ada kepercayaan bahwa kalau mereka yang memohon kepada Allah Ta'ala jelas lebih cepat, karena ini paling yang muncul di pikiran kita. Karena apa? Di antara syurut istijabatul doa itu aklul halal. Di antara syurut istijabatul doa itu selain makanan halal, menyatunya pikiran kita hanya kepada permohonan yang dituju kepada Allah Ta'ala, los itu. Gak terhalang ingatan-ingatan lain, itu kan sulit ya. Jadi kita punya pemahaman bahwa para kiai, para habaib, para asatidz, para ulama salihin, terutama yang sudah meninggal di alam barzahnya masing-masing, ya jelas mereka lebih bersih, lebih murni, lebih pas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Itu yang menyebabkan orang-orang soleh itu senang berdoa di makam-makam wali, terutama di magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa di tempat-tempat mustajabah itu karena tahu bahwa dirinya tidak lengkap syarat untuk berdoa. Sama sekali tidak ada pikiran bahwa memohonnya kepada mereka kayak yang dituduhkan syirak itu nggak ada kesana sama sekali. Ini ada tambahan keterangan dari syarahnya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna talaba minal khalqi al-munafi lil-ubudiyah huwa talabu minhum ala wajhil i'timadi alaihim wal istinadi ilaihim wal ghaflati fi halit talabi anillahi ta'ala. Ini yang tadi saya terangkan tuh. Jadi memohon kepada makhluk yang bertentangan dengan ubudiyah itu, meminta kepada makhluk sambil menyimpan kepercayaan bahwa kita bersandar itu kepada dia, kepada mereka, bukan kepada Allah. Dan lalai ketika kita meminta saat kita di makam wali, makam nabi, seolah-olah Allah itu nggak ada, mintanya ke situ. Itu yang keliru. Tetap. Jadi kalau Syekhuna Abu Yahya kan dan orang-orang saleh itu kalau ziarah kan pasti ada itu. Kami berziarah kepadamu imtithalan di amri Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melaksanakan perintah Nabi. Nah itu tetap ingat, saya datang ke sini melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon doa, mintakan kepada Allah, gitu. Itu yang benar. Amma talabu minhum min haitsu kaunihim asbaban wa wasaita ma'al i'timadi fi nailil matlubi 'ala Allah wa ru'yati annahu al-mu'ti falaysa munafiyan lil ubudiyah. Adapun kalau meminta kepada makhluk dengan pemahaman ini hanya asbab ikhtiar, iktimatnya persandaran hati bahwa yang kita minta itu tetap pemberi adalah Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada masalah sama sekali. Falaysa munafiyan lil ubudiyah. Terus Syekhuna Abu Yahya itu kalau lagi ziarah ke Sunan Gunung Jati, ke Wali Songo, ada orang-orang
Kan biasa tuh di makam Sunan ada orang lempar-lempar uang gitu lah ke pintu. Saya sedang tidak akan membahas itu kita hukumi apa, harus bagaimana, nggak lagi ke sana. Silahkan orang-orang ahli fikih yang membahas itu. Saya hanya membahas apakah etikot mereka itu keliru. Saya jawab tidak. Melempar itu. Kan pernah dulu itu. Waktu itu saya, Syekhuna Abu Yahya, kalau nggak salah hadir juga itu. Ada almarhum Ustaz Abu Hamid. Banyak ustaz-ustaz kiai-kiai itu. Saya kayaknya nggak ikut itu. Saya dengar riwayat aja dari Buya dan dari Ajengan Abu Hamid. Terus ada ulama yang lumayan tenar di Jakarta ikut ziarah itu. Mempersalahkan itu masalah ngelempar uang itu ke pintu itu. Sampai sekarang kan masih ada itu. Setelah ngelempar fulus tuh, uang logam lempar. Jadi si Ustadz Jakarta yang lumayan tenar itu ahli ziarah, Sunni seperti kita, cuma nggak cocok aja, kok aneh itu. Itu jawabannya Buya waktu itu, bukan sedang mengomentari hukum yang lempar loh ya, saya nggak bahas itu. Silakan tanya ke fuqaha. Yang lagi dikomentari sama Buya itu orang-orang yang menyalahkan itu tidak mengerti satu gitu. Satu yang dimaksud Buya itu wahdaniyah. Jadi saya paham maksud beliau. Mada mazzair, selagi orang ziarah itu i'tiqadnya al-mu'ti huwa Allah, la basa. Nggak ada masalah sama sekali. Mau ngelempar bunga, mau ngelempar itu. Saya paham larinya ke sana itu. Asal kita tetap kuat. Al-Mu'ti bukan Maulana Syarif, tapi Allah. Kalau saya sering menerangkan pelajaran yang saya dapat di Giren dulu waktu ngaji sama Ki Ahmad. Jadi gini, kalau i'tiqad yang memberikan Allah dengan wali songo, dengan wali nih, contoh wali songo kan itu lagi ziarah Sunan Gunung Jati, kerjasama itu musyrik. Jadi Allah dengan Sunan Gunung Jati kerjasama memberi hajatnya orang ziarah, itu musyrik, i'tiqad syirik itu. Kalau i'tiqad yang menciptakan mustajabnya doa orang ziarah Sunan Gunung Jatinya, yang menciptakan kudrati rodatnya dari Sunan Gunung Jati, kafir. Dah? Nah, i'tiqad yang benar bagaimana? I'tiqad yang memberikan qada'u hajati zair, terjadinya permohonan orang ziarah ini Allah saja, berbarengan. Nah ini, berbarengan dengan ziarah Sunan Gunung Jati atau Wali Songo atau wali-wali. Ya, berbarengan saja, itu i'tiqad sahih dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu memang yang terjadi. Al-Mu'ti huwallah. Al-Mu'ti huwallah. Seorang itu ya salah pikir ya kalau kata saya. Ya kalau kita mau mikir inti masuk masjid, kepala inti taruh lantai. Memang Allah ada di lantai. Enggak ada kan. Kenapa kepala ditaruh di lantai waktu kita sujud? Apa kita i'tiqad Allah ada di bawah? Terus kita menghadap ke Ka'bah tiap sholat. Apa Allah Ta'ala lagi di dalam Ka'bah? Enggak, itu kan imtithal amrillah saja. Tetap Allah Ta'ala itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bi makna la thaniya lahu, tidak ada yang menduai Allah Ta'ala. Jadi adanya kita sujud kepala ditaruh lantai, sembahyang menghadap ke Ka'bah, imtithal amrillah, selesai. Ma'al i'tiqad bahwa Allah Ta'ala itu la yataqayyadu bimakanin wala zamanin wala jihatin wa laysa huwa fi jihah. I'tiqad Allah Ta'ala tidak ada terikat tempat, tidak terikat waktu, tidak terikat arah, tidak berada di salah satu arah.
tidak berada di salah satu tempat, tetap Allahu mawjud, qadimun, bagi, mukhalifun lil khalqi bil itlaq.